Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 9 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, pencipta, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, judul renungan pagi kita pada hari ini 9 Maret 2023 berjudul Bersukacita dengan Semua Alam. Ayat hafalannya dikutip dari Mazmur 96 ayat 11 dan 12. Isinya, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Allah ingin agar anak-anaknya menghargai karyanya dan menikmati keheningan keindahan yang sederhana, yang merupakan ornamen hiasan Allah bagi rumah kita di bumi. Dikutip dari Langkah kepada Kristus, halaman 146. Sang Pencipta yang menanami Eden yang indah untuk orang tua pertama kita dan yang telah menanam bagi kita pohon dan bunga yang indah dan menyediakan segala sesuatu yang indah dan mulia di alam untuk dinikmati umat manusia, dirancang agar mereka dapat menikmatinya. Bahwa Tuhan yang telah menanam pohon-pohon yang mulia ini dan menghiasinya dengan dedaunan yang telah memberi kita warna bunga yang cemerlang dan indah. Dan hasil karyanya yang indah yang kita lihat di seluruh alam tidak dirancang untuk membuat kita tidak bahagia. Dia tidak merancang bahwa kita tidak akan merasakan apa-apa dan tidak menikmati hal-hal ini. Adalah rancangannya bahwa kita akan menikmatinya dan bahagia dalam pesona alam yang merupakan ciptaannya sendiri. Biarkan saya menikmati keindahan kerajaan Allah. Biarkan saya menikmati lukisan-lukisan yang diwarnai oleh jari-jarinya sendiri. Saya mungkin menikmatinya. Anda dapat menikmatinya. Kita mungkin tidak menyembahnya, tetapi melaluinya kita dapat diarahkan kepadanya. Dan lihatlah kemuliaannya yang menjadikan semua ini untuk kesenangan kita. Dikutip dari Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 592. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang alam, Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages, buku pertama halaman 293 paragraf 1 yang berbunyi, alam bukanlah Allah, juga tidak pernah menjadi Allah. Suara alam bersaksi tentang Allah, tetapi alam bukanlah Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 374 paragraf 5 yang berkata, hasil karya Allah di alam bukan berarti Allah sendiri ada dalam alam. Benda-benda alam adalah ungkapan tabiat dan kuasa Allah. Tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa alam itu Allah. Doktrin panteisme mengajarkan bahwa Allah ada di dalam alam, seperti dalam pohon. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Itu sebabnya Nyonya White menyatakan yang benar, yaitu bahwa meski alam adalah hasil karya Allah, tetapi Allah tidak di dalam alam. Alam itu bukan Allah.
Alam adalah ungkapan karakter dan kuasa Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 78 paragraf 3. Anda dapat menikmatinya. Kita mungkin tidak menyembahnya, tetapi melaluinya kita dapat diarahkan kepadanya. Jadi, saat kita bersukacita dengan semua alam, kita bersukacita dengan hasil karya Allah, dan hasil karya Allah tersebut akan mengarahkan kita kepada Allah yang menjadikan semua alam. Sebab di dalam alam, karakter dan kuasa Allah terlihat nyata. Namun, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Ministry of Healing halaman 413 paragraf 5. Keterampilan seni manusia menghasilkan karya yang sangat indah, benda-benda yang menyenangkan mata, dan semua hal ini menyatakan kepada kita akan sesuatu pemikiran dari perancangnya. Tetapi benda ciptaan itu bukanlah pencipta, bukan hasil pekerjaan, tetapi penciptanya itulah yang layak mendapat kehormatan. Jadi, kalau alam itu adalah ungkapan pemikiran Allah, maka bukanlah alam itu, melainkan Allah dari alam itulah yang harus ditinggikan. Kita manusia bersukacita melihat hasil karya manusia yang indah, tetapi bukan hasil karyanya yang kita hormati, namun penciptanya. Demikian juga dengan alam. Saat kita bersukacita dengan semua alam, bukan alam yang kita hormati dan atau sembah, tetapi pencipta alam itulah yang harus kita hormati dan sembah. Inilah makna bersukacita dengan alam. Bahkan rasa sukacita tersebut adalah rancangan Allah bagi kita. Sebab renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 78 paragraf 2. Dia tidak merancang bahwa kita tidak akan merasakan apa-apa dan tidak menikmati hal-hal ini. Adalah rancangannya bahwa kita akan menikmatinya dan bahagia dalam pesona alam yang merupakan ciptaannya sendiri. Allah mau kita menikmati dan bersukacita dalam pesona alam ciptaannya, tetapi alam bukan untuk disembah dan ditinggikan. Allah lah yang adalah Sang Pencipta yang patut kita sembah dan tinggikan. Dan saat kita bersukacita dengan semua alam, ingat yang berikut ini dalam Steps to Christ halaman 86 paragraf 2 yang berkata, sebagaimana indera Anda senang dengan keindahan bumi yang menarik, pikirkanlah dunia yang akan datang, yang tidak akan pernah mengenal wabah dosa dan kematian, di mana wajah alam tidak lagi memakai bayang-bayang kutukan. Inilah sukacita kita dengan semua alam. Meskipun alam dunia ini sudah jatuh dalam dosa, tetapi keindahannya masih memberikan kesenangan dan sukacita bagi kita. Namun, jangan berhenti di situ. Keindahan alam dunia ini seharusnya membawa alam pikiran kita kepada dunia baru nanti. Bukan untuk membayangkan apa yang ada di sana, sebab kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita nanti, tetapi kepastian, keindahan, dan kemuliaan alam yang tanpa dosa sudah pasti tersedia bagi yang selamat. Dan itu menjadi sukacita pengharapan bagi kita. Jadi, saat bersukacita dengan alam, biarlah pengharapan hidup kekal menjadi bagian kita, agar kita tidak hanya nantinya menikmati keindahan alam yang tidak pernah mata lihat dan muncul dalam pikiran, tetapi terlebih lagi kita dapat bertemu dengan pencipta kita dan menyembahnya. Siapakah pencipta kita? The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 50, paragraf 2, berkata, tetapi anak Allah yang bersama-sama dengan Bapa menciptakan manusia, dapat membuat penebusan bagi manusia diterima Allah dengan memberikan nyawanya sebagai korban dan menanggung murka Bapanya. Itulah sebabnya Allah Bapa berkata kepada anaknya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu termasuk kita manusia. Tidak ada Trinitas dalam penciptaan. Hanya Bapa dan anaknya yang menciptakan. Sembahlah dan muliakanlah Allah Bapa dan anaknya saat kita bersukacita dengan semua alam.
Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Nasihat penting, bahwa meskipun alam yang sudah jatuh dalam dosa ini masih indah dan membawa kesenangan bagi kami semua, tetapi alam itu bukanlah Allah. Alam bukan untuk disembah. Penciptanya lah yang disembah, dan Engkau ya Bapa dan anak-Mu yang menciptakan segalanya. Engkau dan anak-Mu lah yang patut kami hormati, kami sembah. Karenanya, sebagaimana kami menikmati keindahan alam dunia ini, biarlah pengharapan kehidupan kekal menjadi bagian kami. Dengan iman kami percaya sesuatu yang lebih indah yang Engkau sediakan bagi kami nanti, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, atau muncul dalam pikiran. Dan terlebih lagi, pengharapan hidup kekal itu memberikan kepada kami sukacita, sebab kami akan berjumpa dengan pencipta kami, yaitu Engkau ya Bapa dan anak-Mu. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hidup ini, pengharapan hidup kekal menjadi bagian kami, hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, dan bila mana Dia datang kedua kali, kami siap untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.